Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Ifa Milatul Azariyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan review jurnal dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Jadi, teman-teman, jurnal yang akan saya review ini adalah jurnal Lingua yang mana ada satu buah artikel dimuat di dalamnya berjudul Pemerolehan Bahasa Indonesia pada Anak Usia 0 sampai 2 tahun, yang di judulnya juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah kajian psikolinguistik. Artikel ini dimuat di dalam jurnal Lingua volume 15 nomor 1 halaman 45 sampai 52 pada tahun 2018. Kemudian artikel ini ditulis oleh Holisa Andini. Pada artikel yang akan saya review ini, tentu yang namanya artikel memiliki beberapa bagian, dari abstrak hingga daftar pustaka. Nah, jadi pada bagian pertama, pada bagian abstrak, di sini ditulis terkait apa saja yang dikaji oleh peneliti, kemudian di mana penelitian dilaksanakan, hingga alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Yang pertama, yang dikaji di dalam penelitian ini adalah proses pemerolehan bahasa Indonesia pada anak usia 0 sampai 2 tahun, yang mana penelitian ini akan meninjau dari segi fonologi dan morfologi dari objek penelitian. Kemudian penelitian ini dilakukan di salah satu perumahan di Kota Rancak, Kecamatan Peraya, Lombok Tengah, yaitu perumahan BTN Bujawan Permai. Lalu, alasan peneliti melaksanakan penelitian terhadap anak dan juga terhadap warga di perumahan Kota Rancak adalah karena peneliti merasa masyarakat yang tinggal di resort perumahan ini berasal dari berbagai tempat. Jadi memungkinkan adanya hasil penelitian yang lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, pada bagian pendahuluan, peneliti itu menyatakan bahwa mulai dari sebelum lahir atau sejak masih di dalam kandungan, manusia sudah dibekali dengan kemampuan bawaan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa dengan alat atau perangkat pemerolehan bahasa. Lalu perkembangan bahasa pada seorang anak usia 0 sampai 2 tahun tentu masih sangat terbatas. Nah, ini mungkin menjadi hal yang menarik ya, ketika perkembangan bahasa masih sangat terbatas, tapi peneliti mencoba mengkaji hal itu, tentu ini adalah hal yang menarik bagi peneliti. Kemudian peneliti juga mengajak kita mengetahui bahwa psikolinguistik ini menjelaskan dengan sangat rinci tahapan-tahapan perkembangan seorang anak dalam memperoleh bahasa untuk melakukan komunikasi sesuai dengan usianya. Lalu salah satu topik dalam psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa. Istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah bahasa Inggris acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibu. Jadi pemerolehan bahasa ini adalah proses yang didapatkan oleh seseorang secara alami. Jadi bukan secara diajarkan, tapi secara alami bagaimana dia memperoleh bahasa itu dengan sendirinya. Nah, ini juga berkaitan dengan alasan yang tadi disampaikan oleh peneliti di awal, bahwa memang pada usia tersebut seorang anak itu masih sangat terbatas dalam pemerolehan bahasa. Lalu dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Mohon maaf. Nah, metode kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode simak dan metode cakap. Jadi peneliti menyimak fenomena-fenomena yang terjadi pada apa yang diucapkan oleh anak dan yang lainnya. Lalu analisis data kualitatif ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, lalu kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi memang kualitatif ini mengkaji secara terperinci dan juga memetakannya hingga peneliti itu menemukan pola untuk kemudian dijelaskan di dalam penelitiannya. Lalu kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan itu apa? Yang pertama terkait hasil pemerolehan fonologi. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama pemerolehan fonologi pada anak usia 0 sampai 0,5 tahun.
peneliti menyatakan bahwa pemerolehan fonologi pada anak usia ini tidak dapat dideskripsikan karena setelah penelitian tidak didapatkan ucapan atau ujaran. Bukan ujaran yang keluar, melainkan hanya sebatas ekspresi berupa senyum, tawa, ataupun tangisan. Lalu kemudian pada anak usia 0,6 sampai 1 tahun, pemerolehan fonologi pada anak usia ini sudah mampu mengeluarkan beberapa bunyi berupa bunyi vokal dan bunyi konsonan. Berdasarkan transkrip data yang diperoleh oleh peneliti, pemerolehan pada tataran fonologi untuk usia ini belum dapat dideskripsikan, seperti pada bunyi pa, ta, ba, dan ma. Itu adalah bunyi-bunyi yang memang bisa diucapkan oleh anak pada awal-awal, meskipun memang belum jelas. Lalu pada anak usia 1 sampai 1,5 tahun, berdasarkan data penelitian, anak usia ini sudah bisa mengucapkan kata-kata yang jelas. Bunyi vokal A, I, E, dan U mendominasi diucapkan oleh anak. Sedangkan bunyi konsonan yang muncul sesuai data tersebut adalah N, D, dan seterusnya seperti yang sudah tertulis. Kemudian pada anak usia 1,6 sampai 2 tahun, anak itu sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang jelas. Bunyi vokal itu juga sudah bisa dikategorikan, sudah sesuai dengan keuniversalan dalam pemerolehan bahasa. Lalu juga muncul jenis-jenis vokal yang lain yang berkembang, seperti E, O, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua terkait hasil pemerolehan morfologi. Pada anak usia 0 sampai 1 tahun, pemerolehan morfologi untuk anak usia ini, setelah dilakukan transkripsi atas data hasil penelitian, didapatkan fakta bahwa untuk anak usia 0 sampai 1 tahun tidak bisa diuraikan karena bunyi bahasa yang diucapkan belum bisa didefinisikan, belum bisa diartikan, dan belum bisa diidentifikasikan. Kemudian pada anak usia 1 sampai 5 tahun, bunyi bahasa yang diucapkan bisa disebut bahwa anak dalam usia itu mulai mampu memproduksi kata-kata yang tergolong monomorfemik. Lalu kemudian pada anak usia 2 tahun, pemerolehan bahasa pada tataran morfologi bagi anak usia ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan anak usia 1,5 tahun. Fakta menunjukkan bahwa ujaran yang dikeluarkan masih berkisar 1 atau 2 kata, dan kata benda adalah kata yang mendominasi perkembangan perolehan bahasanya. Setelah itu adalah kata kerja yang sifat dan kata sifat yang juga mengalami perkembangan kosakatanya. Nah, demikian. Kemudian simpulannya apa? Simpulannya dalam penelitian ini adalah peneliti menulis bahwa penelitian ini menyimpulkan perkembangan embrio bahasa anak bisa berbeda-beda setiap individunya. Bisa berkembang dengan cepat dan lambat tergantung pada beberapa aspek. Semakin tinggi usia seorang anak, semakin tinggi pula perkembangan kemampuan bahasanya. Lalu kelebihan dari penelitian ini menurut saya pribadi adalah penelitian ini meneliti banyak objek karena meneliti anak dengan ragam usia 0 sampai 2 tahun pada satu lingkungan yang sama dengan kombinasi warga yang berbeda, sehingga bisa memberi pertimbangan yang dapat dibandingkan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Lalu penelitian diambil di satu lingkungan yang sama sehingga memiliki kesamaan sosial budaya dan akan wajar jika dijadikan perbandingan. Kemudian yang kedua ini yang berbunyi abstrak dan kata kunci tidak ditulis kembali ke dalam bahasa Indonesia merupakan sesuatu kekurangan yang, mohon maaf, ada kesalahan redaksi. Kemudian kekurangan yang lainnya menurut saya adalah tidak dijelaskan jumlah objek penelitian yang dilakukan. Tidak dijelaskannya, tidak disebutkannya berapa anak yang dijadikan objek penelitian ini. Mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.